Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Kali ini kita ngobrol olahraga. Ada Molim bersama saya, Asisten Direktur Olahraga 3. Ya. Assalamualaikum Molim. Waalaikumsalam. Tambah ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, siap. Terima kasih diundang di sini. Sudah lama Lim jadi orang penting seperti ini? Baru juga sih. Oh, baru didapat SK kemarin pas masih bulan puasa kemarin. Ya. Tapi kalau di SFC juga aku dulu tuh di zaman Pak Dodi Reja aku media officer. Oh. Waktu zaman SFC masih Liga 1. Berarti naik tingkat hari ini. Bisa dikatakan. Oh. Tambah sibuk berarti. Apalagi SFC ini sudah agak redup, Lim. Ya sih sebenarnya. Berarti semangatnya, effortnya lebih kuat lagi ya. Nah itulah makanya tugas saya tuh musim depan itu sangat berat sih. Dengan kondisi dengan SFC yang musim kemarin yang tadi dibilang mungkin redup atau apa ya. Nah, itu makanya saya bukan cuman sekedar ngurus media. Zaman waktu Pak Alek kan ngurus media kan. Di zaman Pak Alek, gubernurnya, Pak Dodi, presiden klubnya. Nah sekarang PR ini emang untuk membalikan yang namanya tuh roh SFC kemarin itu seperti kemarin itu. Kejayaan SFC ya? Bisa dikatain kejayaan SFC karena SFC sekarang masih di Liga 2 kan. Kejayaan SFC kan Liga 1 kan. Tapi memperbaiki yang namanya marwah SFC yang udah mulai redup tadi. Dengan kita tadi saya tugasnya nge-branding. Biar SFC itu kembali dipercaya oleh seluruh khususnya sponsor-sponsor kan. Kayak gitu. Tugas saya bukan marketing, tapi itu tadi membawa SFC itu kembali seperti marwahnya seperti klub kemarin, biar sponsor itu kepercaya untuk memberikan nama SFC itu kan masih terkenal, masih harum. Dan masyarakat Palembang taunya SFC itu hebat. Betul. Ya? Betul. Sekarang di Liga 2 SFC. Betul. Bagaimana permainannya? Liga 2 sampai mana sekarang SFC? Sebenarnya kalau untuk sepak bola itu kan bukan bicara masalah Liga 1 atau Liga 2 kan. Tapi bagaimana cara mengolah yang namanya tuh olahraga ini, industri olahraga ini kan. Bukan sekedar SFC sih, banyak klub-klub lain juga yang turun kasta kan, kayak Persipura. Terus lagi yang terbaru juga kan kayak siapa teman tuh? Punya Raffi Ahmad. Dia dari Liga 2 ke dari Liga 3 malah, Liga 3, Liga 2 ke Liga 1. Maksudnya tuh naik kastanya beruntun. Terus sekarang malah dia kembali ke Liga 3. Malah 2 kali degradasi. Artinya bukan SFC aja yang seperti ini. Pada saat kemarin itu kan kendala musim kemarin tuh masalah gaji atau apa juga, seluruh klub itu juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Tapi marwah klub itu masih dijaga oleh pemainnya, oleh masyarakatnya. Hal ini tuh yang berdampak kepada sponsor itu tidak mau mendekat kan. Sebenarnya kalau menurut saya sih banyak sponsor itu pada saat itu mau mendekatin Sujipsi, tapi karena memang tadi marwahnya tadi dirusak, namanya dirusak, brandingnya dirusak, jadi posisinya ngerasa mau ngebantu atau memberikan uang banyak untuk membantu klub Sujipsi itu kayak daripada mereka ngerusak nama mereka sendiri kan. Nah, klub-klub yang di Liga 2 kemarin itu juga sebenarnya sama seperti Sujipsi juga, masalah gaji bla bla itu, tapi karena memang mereka bisa menjaga marwah itu kan. Jadi tidak ada kendala yang namanya itu krisis finansial. Nah, artinya kalau krisis finansial itu tidak terjadi di sepak bola itu, kita bisa ketika memang kita ada pemain yang memang posisinya tidak bagus masuk di putaran kedua, itu ada yang namanya bursa transfer. Kita pemain yang kurang bagus dievaluasi, kita buang, kita masukkan lagi. Nah itu kan butuh yang namanya itu support dari sponsor. Sebenarnya SFC itu bukan masalah Liga 2 atau Liga 1 atau Liga apanya, tapi sponsor yang memang posisinya di zaman musim kemarin ya, pada saat pasca degradasi kan. Kalau aku sebenarnya nggak tahu ya, karena aku pada saat di SUGFC kemarin itu aku di Liga 1. Tapi ketika di Liga 2 aku sudah tidak ada lagi di SUGFC. Posisi sekarang kan SFC di Liga 2. Sekarang di Liga 2 alhamdulillah SFC itu kembali di Liga 2, kemarin itu hampir degradasi kita. Sudah Alhamdulillah. aman sekarang. Sekarang kita mau masuk ke musim depan. Kita tetap ada di
dua, tapi dengan konteks kita jangan sampai terjadi seperti kemarin. Intinya jangan sampai lagi kita masuk degradasi. Terus krisis kita tuh kemarin itu si Gypsy itu ada ya, mungkin seluruh masyarakat tahu ya, apalagi fan Gypsy atau lagi juga sahabat Detik Sumsel ya tahu ya bahwa posisi Gypsy kemarin itu krisis finansial, krisis pemain. Nah itu jangan sampai kita terjadi di musim nanti. Oke, bagaimana kabar pemainnya? Pemain lokal atau pemain dari mana nih? Pemain SFC sekarang? Nah, kalau untuk sekarang, untuk besok aku bisa ngomong. Tapi kalau yang kemarin kan aku belum masuk ya. Tapi kalau sekarang ini masuk kita, mungkin sedikit saya ceritakan. Mungkin ada juga yang sudah tahu ya. SFC musim depan nanti kita ada yang namanya tagline-nya SUGIPSI Reborn. Oh, SFC Reborn, artinya lahir kembali. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada yang sedikit-sedikit pasti kita simpan dulu ya. Karena nanti rahasia ya. Takutnya nanti kita letupin semua, nanti ternyata ada yang meleset, nanti masyarakat kecewa kan. Kita pengennya memberikan bukti, baru kita kasih tahu. Berikan bukti baru kita kasih tahu, gitu kan. Berarti nanti ada yang spektakuler yang akan muncul nanti. Ya, intinya kalau saya menilai tadi, masyarakat itu harus menjaga nama baik SUGIPSI, baik itu fans, supporter. Biar tadi sebenarnya kendala kita kemarin itu sponsor. Kendala kita marwah yang kita jadi rusak tadi itu sponsor juga bisa masuk. Dimana kita melakukan evaluasi sama pemain, misalnya mau masuk ke pemain yang bagus atau pelatih yang bagus atau seperti apa kan. Nah balik ke SUGIPSI Reborn. SUGIPSI Reborn ini tagline kita untuk musim depan. Konsepnya itu belajar dari pengalamannya kemarin. Manajemen juga belajar ya dari kemarin. Kendala kita ini sebenarnya kesulitan daripada pemain SUGIPSI itu sendiri. Tiba-tiba sedikit protes, mogok apa? Mogok main. Enggak. Nah itu yang salah satu faktor juga yang merusak marwah SUGIPSI tadi kan. Melihat ke kisruhan itu, sponsor mana sih yang mau? Nah kalau kita analisa dari kemarin itu, SUGIPSI ini adalah klubnya punya masyarakat Sumsel. Nah kita juga sadar banyak masyarakat Sumsel, Palembang ini sebenarnya talentanya itu bagus tersebar. Atau pemain-pemain ex SFC dulu tersebar di klub yang bermain di Liga 1 juga, Liga 2 juga banyak kan. Nah, ada juga kadang fan atau supporter juga atau siapapun atau sahabat Detik Sumsel juga sedikit mungkin berita-berita kemarin itu sedikit saya luruskan sebagai PR di sini. SFC itu belum ada yang namanya kontrak permain. Belum ada. Makanya kita dengan pemain sekarang ini kita melakukan yang namanya tuh menjual visi dan misi SFC musim depan. Itu namanya tagline SFC Reborn. Kita salah satu visinya itu kita akan membawa semua talenta pemain lokal. Kita mengutamakan talenta pemain lokal kita. Berarti orang-orang baru semua pemainnya. Bisa dikategorikan semua pemain baru, tapi juga kita tetap mempertahankan pemain yang sudah lama musim kemarin kan. Intinya itu kembali kepada manajemen atau memang tim-timnya sendiri yang bukan porsi aku gitu maksudnya. Kayak ada tim kayak bagian kompetisi, ada Pak David di situ, ada Pak Anggoro, ada yang lainnya untuk menganalisa itu kan. Nah tapi kalau untuk aku kembali ke yang tadi, tidak ada yang namanya kita melakukan kontrak sama pemain dulu. Artinya kita membawa pemain-pemain lokal SFC atau pemain yang dilahirkan oleh SUGIPSI. Seperti pemain U21 dulu kita kembalikan, bahwa mereka tuh yang kita lahirkan. Pemain-pemain. Murni lokal. Ya kayak terus lagi kita juga bawa pemain-pemain bintang timnas. Dulu tuh bintang timnas U16. Dia ini bermainnya tuh bagus karena dia bermain Liga 1 tidak mendapatkan jam terbang. Karena kan di Liga 1 tuh banyak pemain-pemain asing. Nah, kita tawarkan di konsep tadi, tagline tadi bahwa kita bawa pemain lokal kelahiran kayak ibaratnya timnas lah. Kita ada pemain-pemain luar negeri tapi dia tuh darah Indonesia. Nah, kita melakukan naturalisasi itu. Karena apa? Karena tidak balik yang saya omongin tadi. Ketika ada kendala-kendala yang sebenarnya seluruh klub itu sama ada, tapi karena rasa cinta sama tanah airnya, Palembang Sumsel ini, dia tidak akan melakukan mogok pemain dan tidak akan merusak nama baik SFC tadi, marwah SFC tadi. Itu.
Nanti juga kan tetap yang namanya gaji itu pasti dibayar. Tidak mungkin gaji tidak dibayar, karena kalau klub itu tidak bisa membayar gaji, itu tidak bisa bertanding di musim depan. Tapi mereka akan dikontrak. Nah, balik tadi itu dulu ya, persamaan persepsi tadi, artinya mereka itu memang mau bergabung sama CJFC pertama karena memang ada ikatan yang tadi, pemain lokal tadi ikatan batin. Nah, untuk musim depan itu pasti dikontrak. Tapi maksudnya tuh kayak saya luruskan di sini itu adalah bukan berarti belum ada yang namanya kontrak. Kita baru melakukan, mereka bukan soal kerja, bukan masalah kalau kata Pak Direktur Olahraga Pak Anggoro, kita di sini bukan merekrut pemain berdasarkan transaksi, tapi kita rekrut pemain itu berdasarkan cinta. Jadi kita tuh ngajak mereka itu untuk kembali ke kota asalnya, pulang kampung untuk menghidupkan lagi klub CJFC yang kemarin-kemarin itu. Marwahnya muncul lagi. Ya? Itu, dan yang pentingnya yang lebih royal sama klub. Nah, setelah itu tagline itu juga kita yang kedua, kita juga mengutamakan pemain-pemain muda, kontrak pemain, tapi tetap kita mau menyelesaikan dulu yang musim kemarin. Nah, untuk sponsor itu kita sudah dapat beberapa kan, tapi sponsor itu belum kontrak karena kita sponsor ini untuk musim depan, bukan yang musim kemarin. Nah, makanya ketika kita sudah deal sama sponsor, kita kontrak pemain, baru kita melakukan. Nah, SIPS ini juga kita juga akan melakukan banyak sih yang akan kita lakukan, kayak ada yang namanya EVA juga, kita akan buat EVA karena Liga 2 itu harus berdasarkan keputusan PSSI dan PT LIP. Liga 2 itu wajib mempunyai EVA. EVA itu elit olahraganya, akademi olahraganya. Maka itu juga akan buat itu sampai kita kontrak pemain bidikan kemarin, kita kontrak, pemain-pemain yang dipertahankan kita kontrak. Setelah kita kontrak, kita juga akan buat sekolah akademi dan buat EVA itu tadi. Makanya tadi sekarang ini SFC ini sekarang masih lagi proses itu. Banyak sekali gayung Molim sekarang ini. Kalau saya sih lebih ke PR tadi, lebih kepada penjaga marwah tadi kan, karena musim kemarin itu memang terpuruk lah dibilang kan. Sponsor juga susah didapat kan. Makanya kita belajar dari musim kemarin, kita mencari pemain yang lokal Sumsel yang bisa jaga marwah CJFC. Kita juga pemain lokal. Ya intinya saya pengen tanamkan kepada pecinta olahraga di Indonesia, CJFC itu tetap CJFC. Walaupun sekarang kondisi SFC itu terpuruk, walaupun SFC di Liga 2, CJFC adalah CJFC. Kita akan kembali lagi menjadi, walaupun kita SFC yang berada di Liga 2, kita akan kembalikan SFC marwahnya menjadi tim elit kembali. Yang dikenal CJFC adalah dikenal klub elit. Kita akan merekrut sponsor tidak hanya di Sumsel, tapi juga di luar Sumsel. Secara nasional tetap hebat lah SFC. Sebenarnya SFC tetap SFC yang aku bilang tadi. SFC ini di dalam sejarah tidak ada yang namanya klub itu bisa menikahkan 2 piala. Double winner itu pertama. Siapa yang bisa kan? Dan juga SFC juga sudah berlaga di mewakilin Indonesia di AFC. Sebenarnya SFC itu klub besar. Siapa sih yang tidak mau membantu CJFC menjadi sponsor kan? Itu tadi karena marwahnya tadi yang tidak dijaga tadi sebenarnya. Branding SFC itu masih bagus. Nah, makanya CJFC Reborn ini salah satu tadi kita akan mengembalikan pemain-pemain asli Palembang. Kita akan mengembalikan pemain-pemain yang punya darah warga Palembang, walaupun dia tidak pernah di SFC. Seperti timnas tadi kan, kita akan naturalisasi kan mereka kan, ibaratnya biasanya orang tuanya itu orang Lahat, misalnya bapaknya orang ini, artinya orang Pagar Alam. Dia anak dia tuh pemain sepak bola yang bagus kan. Kita tawarkan itu tadi, SFC Reborn tadi. Kita ajak mereka tuh bekerja sama untuk membagus buat klub
kebanggaan kota Palembang ini diisi oleh pemain-pemain asli darah Palembang, darah Sumsel. Seperti kita punya kekuatan loyalitas seperti mereka tuh lagi berlaga di timnas, membela negara dia sendiri. Itu. Dan itu sudah dimulai. Sudah dimulai. Dan juga kita juga akan melakukan seleksi juga untuk pemain-pemain lokal. Artinya warga Sumsel ini juga memiliki orang tuanya tuh memiliki kesempatan untuk anaknya menjadi salah satu pemain sepak bola profesional dengan gaji yang lumayan. Kenapa? Karena Sugi FC musim depan nanti akan memberikan slot untuk pemain lokal muda Sumsel untuk masuk di Sugi FC. Artinya kita memprioritaskan pemain-pemain lokal muda Sumsel gitu. Jadi orang kan kerja sebagai di PNS atau sebagai di media juga atau apa kan. Nah sekarang di Sumsel ini menggantungkan cita-cita tinggi untuk menjadi pemain sepak bola itu bisa terwujud, bisa bermain di SCFC. Bisa menggantungkan cita-cita di bola ya? Iya, artinya punya anak nanti SCFC bakal buka akademi sekolah di SCFC dan cita-cita mereka akan jadi generasi emas SCFC musim berikutnya. Cita-citanya hebat Mulin. Nah, makanya kita sekarang pengen buat SCFC di SCFC Cirebon ini. Kita sama-sama merawat SCFC, kita sama-sama SCFC menjadikan cita-cita masyarakat, warga Sumsel untuk menjadi pemain sepak bola. Nah, untuk musim nanti, ya insya Allah kita tidak ada krisis itu. Makanya tadi kita akan melakukan yang namanya itu terobosan-terobosan belajar dari kemarin kan. Misalnya kayak pemain-pemain yang kita nilai kurang merasa cinta sama klub tadi, kita cari pemain lokal kita gitu kan. Ketika ada kendala-kendala seperti itu tidak akan lagi terulang seperti musim kemarin. Agustus insya Allah kita mulai. Kalau sekarang keputusan resminya itu belum ada, tapi posisinya Liga 2 tuh di bulan Agustus. Tapi masih digodok oleh host PT Liga Indonesia Baru, PT Lipnya. Tapi sampai sekarang belum. Tapi mungkin klub-klub itu sudah mulai siap-siap. Tapi kalau untuk yang pastinya belum tahu sih. Tapi lo sudah mulai siap-siap, termasuk Sugi FC juga. Gitu. Tapi kalau kita sih lagi ngebangun brand dulu kan, karena brand kemarin kan, dari yang kemarin aku ceritain tadi, jangan sampai Sugi FC itu dinilai seperti SCFC apa tadi dibilang tadi tuh terpuruk, jelek, bla bla bla. Nah itu kita buang dulu tuh, karena Sugi FC tetap Sugi FC. Nah sekarang ini kalau kalian memang cinta sama Sugi FC, buktikan. Enggak, maksudnya buktikan dalam arti jaga nama Sugi FC-nya. Jangan coreng, misalnya ngebully apapun. Karena aku sebagai PR di sini ngomong ya, Sugi FC ini adalah icon, salah satu icon selain yang namanya Jembatan Ampera. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Sugi FC itu menjadi dulu sempat menjadi event-event besar ada di sini itu karena di awal dari Sugi FC. Maksudnya itu ada stadion dia ada sepak bolanya, akhirnya ada klubnya. Dari klub Sugi FC itu akhirnya kita punya nama besar tentang olahraga lah di Palembang dan di Sumsel ini kan. Artinya Sugi FC itu yang membuat kita semua bangga, klub kesayangan. Jadi kalau kalian membuli Sugi FC itu ya sama aja seperti merusak diri sendiri. Itu pertama. Yang kedua itu adalah aku tidak mau yang namanya Sugi FC itu tuh masuk intrik-intrik yang sifatnya itu kayak kepentingan pribadi misalnya kan. Ada indikasi politik di situ. Karena SCFC ini sebenarnya sport, semangat, enggak. Di situ ada yang namanya tuh hobi dan juga hiburan masyarakat untuk menonton pertandingan, dan juga di situ juga yang namanya tuh sumber pendapatan masyarakat Sumsel. Contoh, ketika Sugi FC bagus di era dulu kan, banyak yang namanya tuh pedagang kaki lima di situ, banyak orang penjual pempek, orang buat apa-apa kan, akhirnya mereka mendapatkan uang di situ kan. SCFC juga menjadikan pundi-pundi rupiah masyarakat di Sumsel sebenarnya. Tapi kalau dibuat seperti ini ya kita sendiri yang rugi kayak gitu. Seperti tapi itu. Tapi secara umum SCFC masih bagus lah ya.
seperti apapun Sugi FC, kalau menurut saya ya Sugi FC tetap Sugi FC. Sugi FC itu tidak mungkin tidak bagus. Yang tidak bagus itu buatnya itu mungkin rasa cinta fansnya yang karbitan. Sugi FC ya Sugi FC. Orang-orang pada zaman dulu, pada zaman SFC, pernah dapat 2 piala waktu itu, double winner waktu itu, bangganya minta ampun ya. Iya. Aku bukan orang penikmat bola bukan, tapi saya bangga. Pemain-pemain Palembang bisa mengadu di Liga 1 nasional. Ya, itu di zaman Pak RD dan di zaman Kas Hartadi juga kita juara Liga juga. Betapa bangganya masyarakat Sumsel, Palembang, rame-rame ngarak piala ya. Itu kita pengen lagi seperti itu kan. Terus iya maksud, dan juga SFC juga, itu klub mana tuh? SFC. Orang ngeliat kita tuh klub elit. Bangga. Itu tadi karena dijaga marwahnya itu. Nah sekarang ini orang tadi mungkin nggak tahu ya, mungkin ceplosan netizen yang kejam dibaca terus yang lain ikut-ikutan atau ada indikasi lain atau lain. Aku nggak mau seperti itu terjadi lagi. Karena aku di sini mungkin di podcast ini juga menyadarkan masyarakat ya, sebenarnya kenapa kita adanya SFC Reborn ini, kita mau membuka kesadaran bahwa Sugi FC ini milik kita bersama. Di sisi pemain juga, makanya kita hadirkan pemain-pemain berdarah Sumsel, pemain-pemain yang bertalenta, dan pemain-pemain yang dilahirkan oleh Sugi FC dulu, seperti pemain-pemain di SFC U21 yang kita kembalikan lagi ke Sugi FC untuk sama-sama kita buat Sugi FC ini bukan klub yang musim kemarin, yang kemarin buruk kemarin. Sugi FC Reborn. Dan akan ada kejutan-kejutan lagi dari SFC Reborn. Namanya Reborn kan kelahir kembali ya. Mungkin ada lagi. Nah, itu masih off the record dulu. Oke, siap. Molim. Terima kasih. Oke. Makin ganteng saja Molim. Terima kasih. Bismillah. Ya. Sahabat Sumsel, terima kasih untuk Anda bisa bersama kami obrolan dari PR di SFC Sumatera Selatan, Palembang. Mudah-mudahan ini obrolan Molim ini akan membuat kita menjadi yakin bahwa SFC akan tetap menjadi orang kita, akan benar-benar reborn, akan benar-benar lahir kembali untuk menjadi pencetak juara di Indonesia Raya. Terima kasih Molim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.